Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bisa melanjutkan kajian kita bisa melanjutkan pembahasan kita, terutama pembahasan tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, atau lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kita kali ini, pembahasan kita masih membahas tentang hukum dan permasalahan terkait dengan khulu. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang seperti apa definisi khulu, lalu kemudian khulu yang sahih atau khulu yang sah dan benar itu seperti apa, perbedaan antara khulu dengan tolak itu seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada keterangan lanjutan dari kitab Fathul Qorib, yaitu ketika beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi memberikan keterangan, wal khul'u as-sahihu tamliku bihil mar'atu nafsaha. Khulu, ketika akad khulu ini sah terjadi, artinya bukan malah menjadi talak bain atau bukan menjadi talak rojai, artinya memang dia adalah akad khulu, dengan gambaran si perempuan atau si istri ini meminta maaf dan meminta tolong kepada si suami, dia tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangganya dan bersedia membayar dengan nominal tertentu, nominal yang sudah jelas, dan memang nominal ini bisa diserahkan kepada si suami. Lalu kemudian si suami itu mengiyakan dan menerima akad ini, maka itu yang disebut dengan akad khulu yang sahih. Berbeda kalau misalkan si perempuan atau si istri meminta kepada suami supaya rumah tangga mereka berhenti dan cukup selesai sampai di sini. Lalu ternyata si istri ini bersedia untuk memberikan nominal harta, namun nominal harta yang ditawarkan masih belum jelas, atau nominal hartanya itu nominal harta yang ghairu maqdurin ala taslimihi, masih belum bisa diserahkan, masih belum bisa dibayarkan kepada si suami. Maka nanti konsekuensinya ini tidak menjadi khulu, dia menjadi talak bain atau menjadi talak rojai. Ketika dia menjadi talak bain atau menjadi talak rojai, maka tidak masuk dalam keterangan yang tadi kita baca, yaitu wal khulu as-sahihu tamliku bihil mar'atu nafsaha. Tidak masuk di sini. Tapi yang masuk di sini adalah khulu yang sahih. Si istri meminta kepada suami untuk tidak melanjutkan rumah tangganya, dan dia bersedia membayar nominal tertentu, yang mana nominal tertentu ini sudah jelas berapa dan mampu diserahkan kepada pihak suami, dan si suami pun juga menyetujui, si suami mengiyakan permintaan si istri. Atau yang meminta kepada suami ini bukan si istrinya, tapi orang lain yang telah dimintai tolong oleh si istri. Jadi si istri datang kepada temannya supaya temannya ini bilang kepada suaminya si istri, maksud saya, untuk membuyarkan dan tidak melanjutkan rumah tangga dengan ketentuan nominal yang seperti tadi kita sebutkan. Maka itu yang disebut dengan khulu yang sahih. Ketika terjadi khulu yang sahih seperti ini, konsekuensi dari ketentuannya adalah tamliku bihil mar'atu nafsaha. Maka si istri atau si perempuan, dia berhak untuk memiliki dirinya sendiri. Maksudnya adalah si istri memiliki kemanfaatan dari buduknya. Si istri memiliki hak penuh terhadap farjinya. Ketika si istri itu memiliki hak penuh terhadap buduknya, si istri ini memiliki hak penuh terhadap farjinya, si istri ini memiliki hak penuh terhadap
kemanfaatan dari kemaluannya, maka orang yang dulunya ini berstatus sebagai suaminya dia tidak lagi memiliki hak untuk mengambil dan merasakan kemanfaatan dari buduk si istri. Tidak punya hak wewenang untuk menikmati kemanfaatan dari farjinya si istri. Karena posisinya si suami ketika dia mengiyakan permintaan istri yang meminta untuk pisah, dia sudah menjadi orang lain. Sudah bukan menjadi suaminya lagi. Ketika memang akad khulu'nya itu sah terjadi. Tamliku bihil mar'atu nafsaha. Ditambah lagi, ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, wala roja'ata lahu ay az-zawji 'alaiha. Si suami tidak punya kesempatan, tidak punya hak untuk melakukan rujuk dengan si istri. Ketika suami ini telah menyetujui permintaan pisah dan tidak melanjutkan rumah tangga dengan konsekuensi membayar nominal tertentu, dengan nominal yang jelas dan bisa diserahkan dan dibayarkan kepada si suami, ya, dan disetujui itu semuanya, maka si suami tidak bisa lagi melakukan rujuk kepada si istri yang telah meminta pisah, karena akadnya adalah akad khulu'. Ini termasuk salah satu yang membedakan antara akad khulu' dengan akad tolak. Kalau akad tolak, selama talaknya itu masih talak 1 atau talak 2, maka si suami masih punya kesempatan untuk rujuk selama si istri itu masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali masa suci. Selama si istri ini masih ada dalam masa iddah, maka si suami masih punya kesempatan untuk rujuk, untuk kembali lagi kepada istrinya. Tapi dalam masalah akad khulu', walaupun si istri ini masih berada dalam masa iddah, maka si suami tidak punya kesempatan, tidak punya wewenang untuk melakukan rujuk kepada istrinya. Karena akad yang terjadi adalah akad khulu'. Sawa'un kana al-iwadu sahihan aw la. Walaupun iwat yang diberikan tadi itu sah ataupun tidak. Tapi ketika akadnya ini adalah akad khulu', maka si suami tidak bisa rujuk lagi kepada si istri. Dia semenjak terjadi akad khulu', maka si suami ini menjadi orang lain, dan si istri pun sudah bukan berstatus sebagai istri. Dia sudah menjadi perempuan yang ajnabiyah, karena akadnya adalah akad khulu'. Beda dengan akad talak. Ini yang penting untuk diperhatikan, antara sekian banyak perbedaan antara akad khulu' dengan akad talak. Kalau akad talak, selama masih talak 1 dan talak 2, maka si suami masih punya kesempatan untuk rujuk. Selama si istri masih dalam masa iddah. Kalau masa iddahnya si istri ini sudah habis, maka si suami sudah tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan rujuk. Akad khulu', entah si istri itu masih dalam masa iddah ataupun tidak, maka suami tidak punya wewenang untuk melakukan rujuk. Ini perbedaannya. Kelanjutannya dari keterangan tadi itu, kalau seandainya si suami ini ingin kembali lagi kepada si istri, atau kebalikannya, si istri itu setelah minta pisah dengan suaminya dan kemudian diterima dengan membayar harta sekian-sekian tadi itu, terjadi akad khulu'. Setelah dia pisah, dia tidak menemukan laki-laki kedua yang cocok dengan dirinya, hatinya ini masih terpaut dengan suami yang sebelumnya, artinya kepada mantan suaminya. Kalau orang sekarang itu sering mengistilahkan dengan sebutan gagal move on sudah. Si istri ini gagal move on, tidak bisa nemu laki-laki yang bisa memuaskan hatinya, tidak nemu-nemu. Pikirannya masih terpaut dengan mantan suaminya, hingga kemudian muncul keinginan untuk bisa kembali kepada si suami yang dulu. Bisa atau tidak, masih bisa kembali, tapi dengan keterangan yang seperti ini, illa binikahin jadidin. Si suami bisa kembali kepada si istri yang telah meminta khulu', atau si istri yang sudah minta khulu' ini bisa kembali kepada suaminya
dengan cara nikahin jadidin, dengan cara menikah yang baru. Artinya harus melangsungkan akad nikah sebagaimana akad nikah dulu yang pertama dilakukan. Berarti harus ada walinya, harus ada saksinya, dan juga harus ada sodaknya. Walaupun nanti sodaknya itu tidak disebutkan saat akad, tetap harus ada sodak, harus ada mahar. Dengan ketentuan-ketentuan kalau sodak disebutkan bagaimana, dan kalau sodaknya tidak disebutkan saat akad bagaimana, itu sudah kita bahas pada pembahasan masalah mas kawin, pada pembahasan masalah mahar. Intinya ketika mereka yang sudah melakukan khulu ini ingin kembali melanjutkan rumah tangga lagi, bisa, tapi dengan cara binikahin jadidin, dengan cara menikah lagi dengan model pernikahan yang seperti semula. Tetap ada wali, tetap ada saksi. Nah, ini tata caranya seperti itu. Keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, wa qauluhu illa binikahin jadidin sakitun fi aktsarin nusakhi. Keterangan yang ada di dalam kitab Takrib yang menyebutkan illa binikahin jadidin itu tidak ada di sebagian atau kebanyakan naskah-naskah kitab Takrib. Kenapa tidak ada? Ya karena memang sudah mafhum. Karena memang sudah bisa difahami bahwa untuk masalah khulu mereka berdua ini bisa kembali dengan syarat harus menikah lagi, bukan dengan akad rujuk, bukan dengan perempuannya ini menikah dengan laki-laki lain sebagaimana talak yang ketiga. Kalau talak tiga, si perempuan bisa kembali pada suami yang pertama dengan cara bagaimana si istri nikah dengan laki-laki lain sampai terjadi hubungan badan, sampai diceraikan, sampai melewati masa iddah. Begitu masa iddahnya habis, maka si istri bisa kembali kepada suami yang pertama. Tapi kalau masalah khulu tidak perlu seperti itu. Selama iddahnya sudah habis dan kemudian mau menikah lagi, itu sudah bisa tanpa harus dinikah dengan laki-laki lain. Ini konsekuensi yang akan muncul ketika terjadi akad khulu yang sahih. Konsekuensi berikutnya yang ini fokus dan khusus kepada akad khulu adalah wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidi wa la yakunu haraman. Akad khulu itu boleh terjadi atau halal terjadi ya fit tuhri wa fil haidi, dalam kondisi si istri ini dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Kalau akadnya akad khulu, maka penyetujuan dari suami itu boleh dilakukan ketika si istri dalam keadaan suci ataupun si istri dalam keadaan haid. Wala yakunu haraman. Akad seperti ini tidak dihukumi haram. Beda lagi dengan talak. Kalau seandainya si suami itu mentalak istrinya dalam keadaan haid, artinya si istri dalam keadaan haid, maka talaknya terjadi, tapi si laki-laki berdosa. Si laki-laki berdosa. Atau misalkan si suami itu mentalak istrinya dalam kondisi suci, bukan dalam keadaan haid, tapi sebelum mentalak si suami ini sudah melakukan hubungan badan dengan si istri, maka tetap itu talaknya dihukumi haram. Talaknya terjadi, tetap jatuh talak, tapi yang laki-laki berdosa. Ini yang menjadi pembeda juga dengan akad khulu. Kalau khulu, entah yang perempuan artinya si istri dalam kondisi suci atau dalam kondisi haid, itu semuanya boleh dan halal. Sama-sama boleh dan halal. Kecuali dalam satu gambaran saja, yaitu ketika si perempuan ini meminta pisah dengan suaminya, tapi meminta pisahnya ini bukan secara langsung, bukan dia sendiri yang bilang kepada si suami, tapi si istri ini minta tolong kepada laki-laki lain, meminta tolong kepada saudaranya atau temannya yang sama-sama perempuan misalkan, untuk menyampaikan permohonan pisah kepada si suami. Sehingga yang bilang kepada suami ini adalah pihak lain, bukan si istri itu sendiri, melalui ajnabi.
entah itu nanti iwatnya atau pembayaran nominalnya itu dibayar dari uang pribadi si istri atau ditanggung oleh pihak lain ini. Ketika yang bilang, artinya yang melakukan akad khulu itu adalah orang lain, maka kalau seandainya si istri dalam keadaan haid, maka itu menjadi akad khulu yang haram. Tapi kalau seandainya si istri itu dalam keadaan suci, maka itu termasuk akad khulu yang halal. Sehingga tergantung nanti kondisinya seperti apa. Hanya satu gambaran ini yang akad khulu itu bisa menjadi haram, yaitu ketika si istri meminta tolong kepada orang lain untuk menyampaikan akad khulu kepada suaminya, sedangkan si istri dalam kondisi haid. Ini yang akan menjadi haram dalam masalah khulu. Konsekuensi berikutnya, ketika akad khulu ini terjadi secara sah adalah wala yalhaqu al-mukhtali'ata at-tolaku. Ketika si istri ini telah sah untuk dikhulu, artinya si istri ini betul-betul terjadi khulu antara dia dengan suaminya. Akad atau permasalahan masalah talak itu tidak terjadi pada perempuan yang seperti ini. Artinya jatah atau hak talak si suami masih utuh 3, masih utuh, seakan-akan belum terjadi sama sekali. Sehingga suatu saat nanti ketika si istri ini menikah lagi dengan suami yang pernah mengkhuluknya, maka si suami masih punya jatah 3 kali talak. Atau kalau seandainya sebelumnya dulu-dulunya itu pernah mentalak 1 kali atau 2 kali misalkan, sehingga sisa 1, maka sisa 1 ini masih berlaku ketika telah terjadi khuluk di hari-hari berikutnya. Misalkan si suami mentalak istrinya 1 kali, lalu lanjut rujuk rumah tangga, di pertengahan jalan si istri ini minta supaya pisah rumah tangga. Setelah pisah rumah tangga terjadi khuluk yang sah, ternyata dapat 6 bulan mereka berdua nikah lagi. Nah, ketika mereka berdua nikah lagi seperti ini, maka jatah talak milik si suami ini masih tetap tersisa 2 sebagaimana yang lalu. Karena memang tidak ada kaitannya antara akad talak dengan akad khuluk. Ini yang penting untuk diketahui, dan ini merupakan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara akad khulu dengan akad tolak. Nah, inilah kiranya keterangan yang yang penting untuk kita ketahui pada kajian kali ini. Mudah-mudahan dari kajian kita yang seperti ini bisa bermanfaat dan berfaedah kepada semuanya, dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pandangan secara khusus dari junjungan kita, kekasih kita, idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.